Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Poku Poku. Halo teman-teman semuanya. Wah, udah lama nih kita nggak nge-podcast ya. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ngomong-ngomong sekarang udah awal Desember, yang dimana berarti udah akhir tahun nih. Dan gak kerasa kita udah 1 semester lebih ya kuliah online. Yaps, bener banget tuh Tik. Udah Desember, dikit lagi. Wah, 2021. Gak kerasa ya. Semoga Corona cepat berakhir. Biar 2021 kita bisa kuliah offline. Betul gak teman-teman? Oh iya Tik, tahu gak tamu kita kali ini siapa? Emang siapa gitu, Ra? Aku mau ngasih clue dikit ya. Tamu kita kali ini tuh si Teteh cantik, anak organisasi banget, manis ya, namanya aja udah ada kata manis. Aduh, kayaknya udah pada tahu sih kalau udah aku ngasih clue kayak gitu. Tapi kamu kurang satu nyebutin ciri-cirinya. Ciri-ciri ini tuh yang paling khas dari Teteh ini, yaitu Teteh ini selalu pakai kacamata. Nah, iya bener banget tuh Tik. Aku sampai lupa. Hehe. Oh iya, langsung aja ya kita sambut. Ini dia tamu spesial kita kali ini, Teh Gia. Selamat datang Teh di Poku Poku. Boleh dong say hi di Poku Poku? Halo sahabat Kopa, halo juga buat Tika sama Ira. Halo juga Teh Gia. Wah, kali ini aku seneng banget bisa ngisi di Poku Poku episode kali ini. Wah, kita juga seneng nih kedatangan Teh Gia. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan Poku-Poku kali ini, boleh dong Teh Giatri kenalan dulu. Kan tak kenal maka ta'aruf. Nah iya bener banget, tak kenal maka tak ngaruf. Cuman kalau aku beda nih, tak kenal maka tak tanya. Oke, nama aku Giatri Divianis, jurusan Statistika angkatan 2018. Umur aku masih terbilang muda lah, cuman belum ada niatan serius nih. Oke, alhamdulillah. Untuk periode sekarang aku diamanahi sebagai manajer usaha. Rumah aku di Ujung Berung. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang lewat nih di Ujung Berung, boleh deh PC aku. Teh Giatri, aku lagi di Ujung Berung nih. Nah, nanti sama aku bakalan dikasih makanan yang khas dari Ujung Berung. Gitu. Penasaran kan? Makanya main nih ke Ujung Berung. Ditunggu ya. Wah, boleh nih aku main ya ke rumah Teh Gia. Boleh nggak Teh? BTW, kesibukan Teh Gia apa aja nih selain jadi mahasiswa yang lagi kuliah online ya? Boleh dong Teh cerita-cerita di Poku-Poku. Kesibukan aku selain kuliah online itu sibuk nungguin kabar dari kamu. Nggak bercanda. Selain sibuk kuliah online sih, nggak sibuk-sibuk amat sih aku ya. Aku alhamdulillah untuk periode sekarang diamanahi sebagai ketua bidang PAO atau pembina aparatur organisasi di Himpunan Mahasiswa Statistika Unisba periode 2020-2021. Dan apalagi ya sibuk jualan gitu, bantu-bantu orang tua juga di rumah gitu sih, nggak sibuk-sibuk amat. Sama sekarang tuh lagi mengikuti PKM yang diselenggarakan oleh Univ gitu, dan bantu-bantu juga gitu PKM yang buat dosen juga gitu. Nah, kira-kira Ira sama Tika sibuk apa nih? Kalau aku kesibukannya apa ya? Gak ada deh kesibukan. Cuman menjalani tugas sebagai mahasiswa yang kuliah online dengan banyak tugas. Kalian curhat ya. Gitu aja sih Teh. Sama alhamdulillahnya aku diamanahi sebagai staf humas di Kopma Unisba, ngejalanin proker-proker setiap bulan. Dan juga alhamdulillahnya diamanahi sebagai anggota PAO Himpunan Statistika Mahasiswa Unisba.
Kalau kesibukan aku sendiri sih teh seperti mahasiswa pada umumnya ya, kuliah online dengan tugas-tugas yang menumpuk, sama palingan alhamdulillah ya teh ya sekarang kan diamanahi jadi staf humas Kopma Unisba sama jadi asisten lab simulasi Vkom gitu teh. Wow, si kecil mulai aktif ya bun. Semangat ya buat Tika sama Ira. Semoga semangatnya bisa dari awal sampai akhir. Oh iya, dari kesibukan yang udah Tegia jelasin tadi, mulai dari jadi anak hima statistik, jadi manajer usaha di Kopma, bantuin PKM, bantuin jualan. Nah, gimana sih cara Tegia bisa bagi waktu dengan baik? Kalau misalkan buat manajemen waktunya itu aku belum ahli banget ya, belum handal-handal banget. Cuman aku selalu melihat dari segi prioritas aku sendiri dan urgent gak sih gitu. Ketika aku ada di posisi di sini dan lagi bentrok misalnya, nah aku lihat dulu nih prioritas aku dan dari sisi urgentnya tersendiri gitu ya. Aku sendiri sih suka nyediain buku timeline aku, terus PR-PR aku apa aja, dan bahkan aku juga ada kalender khusus gitu yang buat ngingetin aku, karena ya as you know lah gitu, belum ada pengingat. Aduh, jadi kesini mulu ya bahasannya. Wah, keren banget nih Tegia. Boleh ya buat teman-teman semua contohin tips and trik ala Tegia nih di timeline. Dan jangan lupa apa yang diprioritasin sama kalian dilakukan dulu ya teman-teman. Oh ya Teh, boleh dong Teh Gia ceritain awal kenapa bisa milih untuk masuk ke koperasi mahasiswa Unisba menjadi pengurus selama 2 periode ya Teh, apalagi sekarang jadi manajer usaha nih. Awal mula aku ikutan Kopma itu ngingintil teman. Enggak, bercanda. Awal mula aku masuk Kopma itu karena di keluarga aku sendiri itu ada yang mendirikan koperasi keluarga. Nah itu makanya aku kayak penasaran gimana sih koperasi di ranah mahasiswa kayak gitu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah terkuak lah rasa penasaran aku di Kopma Unisba terutama. Awal mula aku masuk ke pengurusan itu di staf personalia. Nah, aku hanya menjalankan setengah periode gitu. Jadi melanjutkan periode selanjutnya kayak gitu itu di staf personalia. Senang banget sih kalau misalkan buat diceritain, banyak banget, apalagi staf personalia gitu ya, harus memahami karakteristik dari setiap orang, lebih ke random gitu. Wow, survive-nya banyak banget dan lain sebagainya kayak gitu. Dan untuk periode sekarang alhamdulillah sih gitu, diajak bekerja sama dengan tim-tim aku, yaitu ada Azhar di administrasi dan keuangan dan Syifa, ibu kalian di Renbang. Dan bekerja sama juga sama direktur kita yaitu Ilham gitu buat 1 periode. Ya semoga aja hasilnya itu bisa memuaskan gitu. Seneng banget deh pokoknya di manajer usaha, banyak banget pengetahuan yang bisa aku dapetin, terutama di ranah usaha gitu. Nah, ngomong-ngomong soal usaha nih Teh, gimana sih cara Tegia sebagai manajer usaha untuk mengembangkan usaha di Kopma Unisba? Inovasi-inovasi apa sih Teh yang ada di usaha Kopma Unisba saat ini? Oh iya, sebelumnya nih, di usaha Kopma Unisba itu ada 3 unit usaha. Yang pertama ada Kopmart, di mana Kopmart itu menyediakan kebutuhan sehari-hari kita seperti makanan, minuman, dan alat-alat kebutuhan kita sehari-hari seperti sisir, ikat rambut, ataupun hand body, sabun, odol, dan lain sebagainya kayak gitu ya, minimarket pada umumnya gitu. Nah yang kedua itu ada perdagangan umum atau PU. Nah, PU di sini apa sih? Di sini tuh kita lebih menyediakan kebutuhan ormawa-ormawa. Tapi ketika mereka mengadakan event-event gitu, kayak misalkan nih percetakan
banner, pamflet, atau merchandise dan lain sebagainya. Nah, di sini PU menyediakan itu. Dan di PU sendiri itu bekerja sama dengan instansi-instansi, baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus seperti itu. Dan bekerja sama dengan bisnis-bisnis lainnya gitu. Kayak misalkan nih di Unisba sendiri ada membuka usaha sendiri gitu. Nah, kita bisa bekerja sama dengan PU. Nah, ranahnya itu di PU kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada fotokopi. Nah, dimana as you know lah gitu ya, fotokopi kayak gimana. Nah, menyediakan alat-alat kampus atau ATK lainnya, terus buka jasa fotokopi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan untuk inovasi di usaha sendiri itu, karena kita peralihannya dari offline ke online itu, kita lebih bergerak di sosial media. Seperti nih, kayak di usaha sendiri kan udah ada platform web gitu. Nah, bisa dicek ya platform web kita. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan IG. Nah, di situ udah ada haloShopping.coop. Nah, bisa follow ya teman-teman, atau cek di situ udah ada produknya kita juga. Selain di IG juga kita ya bikin konten gitu, video-video lebih ke menggunakan teknologi yang telah disediakan gitu. Terus kita juga mulai aktif juga gitu di TikTok. Terus dan kita juga selalu mengiklankan gitu, entah lewat penyebarannya bekerja sama dengan himpunan-himpunan ataupun BEM dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Lebih sistemnya menggunakan teknologi yang ada. Nah, kayak gitu. Dan sebenarnya nggak mudah juga gitu, karena kan kita harus beradaptasi gitu ya, dimana kita selalu beroperasional itu secara offline, tapi sekarang harus bisa dilakukan secara online. Nah, kayak gitu. Yang penting harus konsisten gitu ya, dari segi kontennya juga dan kreativitasnya juga. Seperti itu. Wah, banyak banget ya usaha Komunisba. Dan jangan lupa teman-teman semuanya follow Instagram dan TikTok dari haloShopping.coop ya. Jangan lupa di order sebanyak-banyaknya. Bener gak Teh? Nah, iya bener banget Ra. Jangan lupa langsung cek dan follow IG haloShopping.coop. Dan jangan lupa nih order sebanyak-banyaknya, karena kalau misalkan kalian anak Kopma itu bakalan dapet poin, dan poinnya itu bakalan dikalkulasiin di pembagian SHU akhir tahun. Nah, lumayan kan? Sekalian bahas usaha, aku mau nanya deh, dari pengalaman aja sih Teh, gimana sih cara memulai bisnis atau usaha baru bagi pemula? Tips memulai usaha itu paling dari aku harus ada niat. Kenapa? Kalau misalkan gak ada niat, itu dilakukannya kurang maksimal tentunya. Pun sama, kita harus berpikir secara logika dan secara hati nurani juga. Nah, insya Allah bisa dilakukan secara maksimal. Nah, selanjutnya itu harus ada ide bisnis. Nah, aku saranin itu menciptakan produk yang emang kalian suka. Kayak misalkan nih, aku lagi suka sama kerudung pasmina. Nah, insya Allah bakal ngejalaninnya juga nggak terlalu berat atau beban. Kayak misalkan nih, aku ngejual barang produk sarung gitu, itu kan kurang suka gitu di aku. Nah, beda halnya ketika kita menjalani suatu usaha produk yang disukain juga sama kita, kayak gitu. Dan yang selanjutnya kita harus ada analisis pasar terlebih dahulu gitu. Kayak misalkan nih SWOT-nya kayak gitu. Kenapa? Biar kita tahu nih laba rugi kita, produk kita kayak gimana gitu. Kira-kira nih produk kita bakalan disukain gak sih sama calon konsumen kita. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya balik lagi sih ke diri kitanya gitu, terutama nih konten sih gitu. Harus banyak sumber yang yang bisa menginspirasi kita lah, kayak gitu.
Wah, bener banget tuh Teh tipsnya, apalagi yang terakhir masalah konten. Karena sekarang apa-apa itu melalui online, sosial media. Jadi kita dituntut untuk kreatif dan mempunyai ide yang unik untuk produk kita biar dikenal sama orang. Ngomong-ngomong, tadi kan Teh udah ngejelasin nih gimana cara memulai bisnis. Nah, sekarang aku mau nanya Teh, gimana sih cara mempertahankan bisnis? Apalagi di zaman sekarang ya, banyak banget orang yang berbisnis gitu. Nah, paling kalau untuk mempertahankannya, dari aku sih cuman satu kuncinya, yaitu konsisten. Konsisten dalam berbagai hal, kayak misalkan nih, konsisten dari niat awalnya, konsisten dalam semangatnya, konsisten dalam targetnya, target usahanya, mau apa, mau bagaimana, terus target dari omsetnya, labanya, dan pencapaiannya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa, semangatnya sih itu perlu ya, karena kalau misalkan udah males-malesan tuh, apalagi wah udah kayak gimana gitu. Nah, kalau bisa sih, kalau misalkan kalian yang partneran gitu kerjanya, nah kalau bisa harus klop juga gitu. Jadi harus nyemangatin satu sama lain gitu, terutama dari konsisten mengkonten gitu. Dari segi penginformasiannya juga gitu, menyebarkan informasi produk kitanya gitu paling. Yaps, bener banget tuh Teh. Jangan lupa konsisten. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Ya, ingat lagi tujuan awal kita. Oh iya nih Teh, membahas tentang perkontenan. Nah, untuk Teh Gia sendiri sebagai manajer usaha, punya strategi khusus nggak untuk perkontenan usaha Kopma Unisba di platform Instagram kah, Facebook, atau TikTok sendiri nih? Nah, mengenai perkontenan itu balik lagi ke orang yang mengelolanya dan lembaga yang mengelolanya juga, karena setiap orang ataupun lembaga itu punya ciri khasnya masing-masing dalam perkontenan. Seperti nih, dia terinspirasi oleh siapa, dia kiblatnya kemana, dan punya ciri khasnya masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku sendiri itu suka lihat nih yang dari bisnis Bram. Nah, itu lumayan juga gitu buat menginspirasi. Pun sama gitu, kalau misalkan di Kopma Unisba sendiri itu kita tidak hanya sendiri dikelolanya, tapi kita bekerja sama divisi humas, gitu. Bener banget kerja sama Humas. Semoga Humas bisa membantu ya Teh. Amin. Semoga dengan bekerja sama dengan humas, kita bisa lebih baik lagi dan memuaskan terutama. Oh iya, sama satu lagi, jangan hanya ngepost dari segi fotonya doang, tapi kita juga harus berupa video. Dan di feednya juga itu jangan terus-terusan produk, tapi kita juga harus punya informasi, tips dan trik nih, kayak misalkan nih gimana sih produk ini nggak luntur dan lain sebagainya. Jadi more information kayak gitu, biar nggak monoton kayak gitu. Oh iya, mau nanya lagi nih Teh. Untuk perkembangan usaha di Kopma sendiri itu gimana sih Teh? Kayak mulai dari seumpamanya di bidang Kopmart itu ada usaha apa aja kayak gitu. Terus untuk pendapatannya itu saat ini apakah stabil atau gimana Teh? Nah, untuk perkembangan usaha sendiri itu sebenarnya tidak mudah ya, karena kita kan transisi nih dari offline ke online gitu. Dan menurut pengusaha besar juga itu harus dianalisis sekitar 2 tahun sampai 3 tahunan lah kayak gitu. Karena merubah pola hidup offline ke online itu juga tidak mudah kan, terutama dari bidang perbisnisan seperti ini kayak gitu. Nah, untuk perkembangan di Kopma Unisba, unit usahanya itu mulai dari Kopmart. Alhamdulillah kita udah mulai bergerak lah, memunculkan inovasi baru, bahkan produk baru kayak gitu. Nah, yang pertama kita ada masker, yang kedua kita ada basreng, yang ketiga kita ada pangsit, yang keempat kita ada donat bombolini, dan yang kelima kita ada makaroni. Nah, boleh deh teman-teman dicek ya. Dan jangan lupa order sebanyak-banyaknya, karena
khusus anak Kopma itu ada poin. Nah, lumayan juga kan dapat poin. Nah, untuk di PU sendiri, alhamdulillah kita ada t-shirt di mana kalian bisa kostum kata-kata sendirilah kayak gitu. Nah, harganya itu 75.000, murah banget kan. Jadinya itu sekitar 3 harian. Nah, cepet banget kan. Yuk di order jangan lupa. Terus di PU sendiri juga insya Allah bakalan ada stiker hologram dan tote bag. Nah, tote bagnya sendiri itu juga bisa kostum kok kayak gitu. Nah, untuk di fotokopi sendiri itu kita alhamdulillah ada just tip buku, di mana nih teman-teman membutuhkan buku non akademik maupun akademik. Di situ kita tersedia banyak banget dan harganya juga terjangkau seperti pasaran pada umumnya kayak gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa order ya. Berbicara mengenai pendapatan, awal-awal sih mungkin kurang ya, karena kita masih beradaptasi lah ke online gitu. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai berkembang juga dan udah banyak bekerja sama, mulai dari organisasi mahasiswa yang ada di kampus dan yang di luar kampus juga gitu. Dan alhamdulillah sih bulan kemarin stabil, cuman sekarang tuh naik juga lumayan ya gitu sih, nggak stabil juga. Gimana kita mempromosikannya juga, karena itu sangat berpengaruh juga. Tapi alhamdulillah sih sampai ini sudah berkembang kayak gitu. Yaps, bener banget tuh Teh. Apalagi plan-plan yang udah kita susun dari awal nih harus diubah lagi kan karena masa pandemi ini. Tapi kita harus tetap beradaptasi dan tetap semangat semuanya. Oh iya, dan buat teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa ya di order usaha-usaha yang ada di Kopmonisba yang tadi udah disebutin loh sama Teh Gia. Dan mau nyaranin dikit yang buat ada doi, jangan lupa di order ya t-shirt kapelan di Kopmonisba. Iya nggak teman-teman? Nah iya bener banget Ra. Ya siapa tahu gitu ada yang mau bikin juga kan stiker hologram buat aku, Harta Tahta Gia. Pertanyaan terakhir aja nih buat Teh Gia, gimana sih harapan Teh Gia sendiri untuk usaha yang ada di Kopmonisba? Harapan aku untuk usaha sekarang dan seterusnya, semoga lebih kreatif, inovatif, dan penyebaran informasi secara luas juga, dan lebih banyak mitra usaha yang bekerja sama di Kopma Unisba, dan semoga bisa beradaptasi di zaman teknologi ini, dan semoga juga gitu bisa ke ranah startup khususnya di Kopma Unisba. Amin. Dan semoga ilmu yang didapetin di usaha itu nggak sia-sia gitu, dan bisa diimplementasiin lagi gitu dan diamalkan kepada teman-teman terdekat dan yang lainnya. Karena menurut aku ilmu yang didapetin di usaha sendiri itu sangat bermanfaat gitu. Bahkan di statistika kan nggak belajar gitu ya tentang pengelolaan usaha, bisnis dan lain sebagainya. Nah di sini aku lebih dapatlah ilmu tentang bisnis dan lain sebagainya kayak gitu. Dan semangat terus ya buat anak usaha dan pengurus lainnya. Yaps, bener banget Teh, semangat ya buat kita semua dan buat teman-teman di rumah juga nih, jangan lupa semangat ya. Oh ya Teh, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih nih udah mampir di Poku-Poku, sharing-sharing ilmu tentang usaha, tentang tips and trick gimana kita manajemen waktu dan gimana sih cara kita harus bertahan di masa pandemi ini. Makasih banyak ya Teh Gia, bolehlah sekali-sekali mampir lagi ya di Poku-Poku. Iya bener banget nih Teh Gia. Makasih banget Teh Gia udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Poku-Poku. Semoga apa yang Teh Gia jelasin ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman juga bisa nambah wawasan baru seputar bisnis. Dan semoga kita bisa ketemu sama Teh Gia lagi di episode Poku-Poku selanjutnya. Oke, makasih banyak juga buat Tika sama Ira dan Popo-Popo episode kali ini. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat ya buat semuanya, amin. See you next time, bye-bye juga buat semuanya. Oke teman-teman, gak kerasa nih udah lama banget ya kita ngobrol sama Teh Gia.
Semoga apa yang disampaikan sama Tegia tentang usaha dan sebagainya dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa pakai banget di follow Instagram dari helloshopping.coop dan TikTok dari hellocop.unisba ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di order sebanyak-banyaknya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa lagi di episode Poku-Poku selanjutnya. Dan kalian boleh dong rekomendasiin next episode kita mau ngebahas tentang apa nih. Jangan lupa ya teman-teman, bye-bye. Iya, teman-teman bisa banget nih rekomendasiin mau bintang tamu siapa selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.